Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini kembali ke awal. Kemana ajaran itu masih murni sebelum sejarah ikut campur. Inilah awal mula Yesus di Nabi Isa dalam Islam diutus mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Ribuan tahun lalu di sebuah desa kecil Palestina tanahnya gersang. Namun harapan selalu tumbuh. Di antara masyarakat yang hidup di bawah tekanan politik Romawi dan perpecahan internal Bani Israel, di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang bayi, yang kelak menjadi seorang tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dialah Isa bin Maryam. Islam menggambarkan kisah ini dengan cara yang sederhana tapi sangat agung. Al-Quran tidak pernah menerapkan Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai kebesaran Allah lahir tanpa ayah. Dibersihkan dari tuduhan, dan diangkat sebagai nabi yang membawa cahaya. Allah mengabadikan perkataan Isa sejak kecil di dalam Al-Quran. Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Ayat-ayat ini bukan kalimat religius, ini adalah deklarasi identitas. Sejak awal Isa sudah menegaskan dirinya hamba bukan Tuhan. Dan bagi umat Islam inilah pondasi pertama untuk memahami siapa Isa sebenarnya. Ketika Nabi mulia berdakwah, Palestina dipenuhi berbagai kelompok Yahudi yang saling berselisih. Sebagai pemenang tradisi, sebagian hanyut dalam dogma ritual. Sebagian berpengaruh budaya bagan akibat penjajahan Romawi. Tugas Nabi Isa bukanlah menciptakan agama baru, tetapi mengembalikan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim yang sudah mulai terdistorsi oleh perdebatan dan kepentingan kelompok. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang sebenarnya diharamkan. Menguat Taurat yang sudah ada, mengajarkan kembali keesaan Allah, menyampaikan Injil sebagai petunjuk dan cahaya, dan yang paling penting ia datang sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Allah mengabadikan perkataan Isa, dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, maka sembahlah Dia. Surat Maryam ayat 36. Ajaran ini sangat konsisten dengan tradisi para nabi Bani Israel sebelumnya. Musa, Harun, Zakaria, dan Yahya. Semua menyeru pada Tuhan yang Esa. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa memiliki mukjizat luar biasa. Bukan sebagai bukti ketuhanan, tapi sebagai tanda kenabian. Mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, mengetahui apa yang disimpan manusia, membentuk burung dari tanah liat, semua biiznillah dengan izin Allah. Bagi Islam, mukjizat bukanlah penanda ketuhanan, melainkan alat verifikasi wahyu. Seorang nabi diberi tanda agar umatnya tahu bahwa ia benar-benar diutus oleh Tuhan, seperti Nabi Musa membelah laut atau Nabi Muhammad membelah bulan. Semua itu bukanlah menjadikan mereka Tuhan. Dalam Islam, tanda kebesaran tidak pernah mengubah status seorang nabi menjadi ilahi. Menariknya, banyak sejarawan modern sepakat bahwa Yesus sebenarnya adalah seorang pengkhotbah Yahudi mengajarkan monoteisme ketat. Sama seperti tradisi para nabi sebelumnya, Yesus hidup seperti seorang rabi Yahudi, berdoa kepada Tuhan, mengikuti hukum Taurat, mengajarkan persembahan kepada Allah yang Esa. Pandangan ini justru sangat sejalan dengan deskripsi Al-Quran. Dalam Islam, Nabi Isa bukan titik awal agama baru. Ia adalah rantai emas dalam barisan nabi, melanjutkan pesan yang sama, Tuhan kita satu, Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Jadi kita sebelum masuk sejarah gereja, perbedaan teologi atau konsili-konsili besar, kita perlu memahami satu hal penting. Islam melihat Nabi Isa sebagai Nabi Tauhid, manusia pilihan, dan tetap manusia. Pertanyaannya sekarang, jika ajaran asli Nabi Isa adalah Tauhid, kapan dan bagaimana ajaran itu berubah menjadi doktrin ketuhanan? Itu yang kita bahas di bab berikutnya. Dari Nabi ke figur ilahi, perubahan ajaran di masa gereja awal setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Para muridnya terbesar, sebagian tersembunyi dari ancaman Romawi dan sebagian lagi mencoba menjaga ajaran yang mereka terima langsung dari Nabi Isa. Tidak ada 4 Injil, tidak ada gereja, tidak ada doktrin Trinitas, yang ada hanyalah sekelompok kecil pengikut tauhid yang memegang ajaran yang sangat mirip dengan para nabi Bani Israel sebelumnya. Kelompok ini dikenal dalam sejarah sebagai Ebionit, pengikut ajaran Yesus yang tepat berpegang ajaran monoteisme dan menganggap Yesus sebagai nabi bukan Tuhan. Di titik inilah sejarah mengambil belokan besar. Di luar lingkaran murid-murid asli Nabi Isa, ada satu tokoh yang nantinya akan mengubah wajah kekristenan, dia adalah Paulus. Paulus bukanlah murid Nabi Isa. Paulus tidak pernah bertemu Nabi Isa atau Yesus ketika masih hidup, bahkan ia dikenal sebagai penganiaya pengikut Yesus pada awalnya. Namun sejarah mencatat bahwa ia kemudian mengaku mendapat wahyu dalam sebuah pengalaman spiritual.
Setelah itu ia mulai mengajarkan sebuah versi baru dari ajaran Yesus, versi yang sangat berbeda dari yang dibawa murid-murid asli Yesus. Dalam surat suaranya, Paulus menekankan bahwa keselamatan datang dari iman kepada Kristus, bukan dari hukum Taurat. Penempatan Yesus dalam posisi semi-ilahi menggunakan istilah-istilah Yunani seperti logos, theos, dan kyrios yang membawa nuansa teologis berbeda. Perubahan ini terlihat jelas dalam konteks budaya, di dunia Yunani Romawi. Konsep anak Tuhan atau figur ilahi sangat umum. Para filsuf menyebut manusia istimewanya sebagai theos aner, yakni manusia didewakan. Ide-ide seperti ini kemudian masuk ke pemahaman tentang Yesus melalui Paulus. Pada abad pertama Masehi, kekristenan tidak tunggal ada dua kelompok besar. Yang pertama kelompok Yakub, yakni saudara Yesus, mereka pengikut ajaran Yahudi menganggap Yesus sebagai nabi, tetap menjalankan Taurat dan dekat dengan ajaran Abion. Kedua, kelompok Paulus tidak mengikuti hukum Yahudi, menganggap Yesus sebagai figura ilahi. Mengembangkan konsep anak Tuhan dalam makna teologis, para sejarawan menyebut ini sebagai pertarungan internal dalam Kristen awal, dan dalam pertarungan itu, kelompok Paulus semakin dominan, bukan karena ajaran mereka lebih dekat dengan Yesus, tetapi karena mereka mendapat dukungan budaya Yahudi dan wilayah Romawi adalah pusat sains, filsafat, firman yang menjadi daging. Para filsuf Yunani langsung menghubungkannya dengan konsep metafisik yang sudah ada. Akhirnya ajaran tentang Yesus mulai bergeser dari nabi menjadi figur ilahi, dari utusan Tuhan menjadi penjelmaan Tuhan, dari manusia menjadi sesuatu yang setara dengan Tuhan. Maka jadilah campuran antara ajaran Yahudi, filsafat, Yunani, dan tradisi Romawi yang kemudian membentuk fondasi awal teologi Kristen. Inilah titik di mana sejarah dan budaya mulai memberi warna baru pada ajaran Nabi Isa. Memasuki abad keempat, kekristenan mendapat perhatian Kaisar Romawi terutama Konstantinus. Konstantinus ingin menyatukan wilayah kekuasaannya dan itu berarti menyatukan ajaran gereja. Masalahnya gereja terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yakni serius yang menganggap Yesus adalah makhluk ciptaan tidak setara dengan Tuhan mendekati konsep tauhid. Kubu kedua yakni Athanasius menganggap Yesus sehakikat dengan Tuhan, sama-sama kekal dan basis doktrin Trinitas. Perbedaan ini semakin tajam, hingga akhirnya Konstantinus memanggil konsili Nices pada tahun 325 Masehi. Hasilnya pandangan Arius dianggap sesat, ajaran Athanasius ditetapkan sebagai doktrin resmi, hingga akhirnya muncullah konsep anak sehakikat dengan Bapak, dengan dukungan politik dan kekuatan negara ajaran Trinitas kemudian menyebar dan menjadi Arius pertama. Maka ketika kita melihat kekristenan hari ini, kita melihat hasil, perjalanan panjang, perdebatan teologi, tekanan politik, pengaruh budaya, dan keputusan konsili-konsili besar. Disinilah perubahan itu terjadi dari Nabi Isa sebagai nabi, yang mengajarkan tauhid menjadi Yesus sebagai bagian dari ketuhanan. Pertanyaan berikutnya, dan sangat penting untuk kita bahas di bab berikutnya. Yesus katakan tentang dirinya dalam Injil itu akan kita bahas di bab berikutnya. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Kajian Injil. Setelah menelusuri alur sejarah yang membentuk teologi ketuhanan Yesus, kini kita masuk ke pertanyaan yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih menentukan, apa yang Yesus sendiri katakan tentang dirinya. Karena jika kita ingin jujur, apapun keputusan konsili, perdebatan para teolog dan politik kekuasaan, sesungguhnya bermuara pada satu suara, yakni suara Yesus sendiri. Dan menariknya ketika kita membuka Injil, gambaran yang kita temukan justru sangat manusiawi yang pertama. Yesus yang kedua, Tuhan tidak berdoa kepada Tuhan. Bayangkan sebuah malam sunyi di Taman Getsemani. Yesus berlutut, wajahnya penuh kesedihan. Lalu ia berdoa dengan suara lirih, "Ya Bapa, jauhkanlah cawan ini, darahku." Matius pasal 36 ayat 39. Dalam satu adegan ini saja jelas ada yang berdoa, ada yang didoakan, ada perbedaan kehendak. Dalam Islam ini sangat jelas, seorang hamba memohon kepada Tuhannya, dan dalam konteks Yahudi Yesus sedang melakukan tradisi doa para nabi sebelumnya. Jadi, apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tentu saja Yesus tidak menunjukkan itu. Yesus menunjukkan bahwa dirinya seorang hamba yang tetap memohon dan berdoa kepada Tuhannya. Kedua, Yesus tidak tahu hari kiamat. Ada satu ayat yang sangat kuat. Tidak seorang pun yang tahu hari itu bukan para malaikat, bukan anak, hanya Bapa saja. Markus pasal 13 ayat 32. Ayat ini menjadi pusat perdebatan di antara para teolog Kristen selama berabad-abad. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia mengatakan aku tidak tahu? Ketidaktahuan adalah sifat manusia bukan sifat Tuhan. Dalam Islam ini sejalan dengan pemahaman Nabi. Mereka membawa wahyu, mereka punya keistimewaan, tetapi mereka tetap manusia.
Dan ini persis gambaran yang diberikan oleh ayat-ayat Injil. Yang ketiga, ayat-ayat yang sering disalahpahami, ada beberapa pernyataan Yesus yang sering dianggap sebagai pengakuan ketuhanan. Namun ketika dilihat dalam konteks bahasa Aramaik dan budaya Yahudi, maknanya justru berbeda. Yang pertama berbunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat 30, di telinga Yunani Romawi ini bisa dipahami sebagai kesatuan hakikat. Namun di tradisi Yahudi, ungkapan satu sering berarti satu tujuan, satu misi. Buktinya adalah dalam pasal yang sama, Yesus berdoa agar murid-muridnya juga menjadi satu. Seperti kami satu, jadi jelas itu bukan satu hakikat, melainkan satu tujuan dan satu misi. Yang kedua berbunyi, sebelum Abraham ada, aku ada, Yohanes pasal 8 ayat 58. Ungkapan ini dalam bahasa Aramaik tidak selalu berarti preeksistensi. Bisa berarti peranku sudah ditetapkan sebelum Abraham, mirip Hadar dalam Islam. Ungkapan ini dalam bahasa Aramaik tidak selalu berarti preeksistensi. Bisa berarti peranku sudah ditetapkan sebelum Abraham, mirip Hadar dalam Islam. Allah menulis takdir sebelum penciptaan, jadi kalimat itu bukan bukti ketuhanan, tetapi penegasan misi. Yang keempat, ayat-ayat yang menunjukkan status nabi, jika kita jujur dan membaca keseluruhan Injil. Kita menemukan banyak ayat yang justru menegaskan kemanusiaan Yesus. Yesus berkata, Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Di sini Yesus menyebut Tuhan sebagai satu-satunya sebagai Tuhan yang benar. Menyebut dirinya sebagai yang diutus. Dalam bahasa sederhana dia nabi bukan Tuhan. Dan ada ayat lain yang berbunyi, Mengapa kau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius pasal 19 ayat 17. Jika Yesus ingin dianggap Tuhan ini kesempatan terbaik. Tapi yang ia lakukan malah membedakan dirinya dengan Tuhan. Jadi kesimpulan yang menarik adalah semakin kita dekat dengan Yesus yang hidup, berjalan, dan mengajar di tanah Palestina, semakin ia terlihat sebagai seorang nabi bukan Tuhan. Semakin kita mendengar suaranya sendiri, semakin jelas bahwa ia mengajarkan tauhid, dan semakin kita menjauhi masa hidupnya. Memasuki era Yunani, Romawi, dan konsili-konsili besar, semakin gambaran tentang dirinya, bergeser menjadi figur ilahi. Di bab berikutnya kita akan melihat bagaimana pergeseran ini terjadi, bagaimana kata-kata seorang nabi berubah menjadi doktrin ketuhanan yang resmi. Dari kesalahpahaman ke doktrin, sekarang kita telah melihat dua jalur besar, sejarah yang penuh dinamika, dan kata-kata Yesus yang sederhana dan penuh ketundukan kepada Tuhan. Di bab ini kita akan menyatukan keduanya, melihat bagaimana sebuah ajaran yang awalnya sangat monoteistik berubah menjadi doktrin ketuhanan yang rumit. Yesus berbicara bahwa Aramaik, bahasa para Bani Israel, namun Injil yang kita kenal hari ini ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa filsafat, mitologi, dan metafisika. Perubahan bahasa ini bukan sekedar soal terjemahan, ini soal pergeseran makna. Dalam Aramaik, anak Tuhan berarti hamba pilihan. Kata Tuhan atau Adonai adalah gelar umum untuk memimpin spiritual. Kata satu berarti satu misi, bukan satu hakikat. Tapi dalam Yunani Theos berarti dewa, dalam arti metafisik, Logos berarti entitas kosmik, Huiosto atau Son of God punya konotasi ilahi. Ketika ajaran Yesus masuk ke dua berbahasa Yunani, istilah-istilah itu menjadi lebih metafisik daripada Yesus maksudkan. Seolah terjadi perjemahan budaya bukan hanya bahasa, inilah titik awal pergeseran teologi selama hampir 3 abad. Pengikut Yesus adalah kelompok minoritas. Mereka dikejar-kejar, dianggap pemberontak, dan hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Romawi. Namun, semuanya berubah ketika Kaisar Konstantinus masuk Kristen. Sejak saat itu, ajaran gereja tidak hanya menjadi urusan agama. Konstantinus ingin gereja bersatu, ajaran tunggal, tidak ada perpecahan yang bisa mengancam stabilitas politik. Maka semua perbedaan teologi perlu diputuskan di meja konferensi, bukan melalui dialog kecil antar umat. Disinilah lahir konsili-konsili besar seperti Nicea, Konstantinopel, Efesus Chalcedon. Mari bayangkan suasana konsili Nicea. Ruang dasar dipenuhi para uskup, filsuf, dan pemimpin gereja. Di sisi kiri, Kelopa Arius berdiri dengan tenang membawa Yesus adalah makhluk ciptaan yang mulia, menganggap Yesus adalah utusan. Di sisi kanan, Athanasius menyuarakan bahwa Yesus adalah Tuhan sehakikat dengan Bapa. Ini bukan sekedar perdebatan intelektual. Ini adalah perebutan arah gereja. Arius mengutip ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Athanasius mengutip ayat-ayat yang menunjukkan kemuliaannya.
Dan pada akhirnya yang menang adalah kubu Athanasius lebih dekat dengan kata-kata Yesus, tetapi karena lebih dipilih oleh kekuasaan. Konstatisme ingin stabilitas bukan perpecahan. Maka diputuskanlah bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Keputusan itu lalu menjadi standar resmi gereja. Dari sejak itu siapapun yang menolak ajaran ini dianggap sesat. Yang jarang diketahui adalah Trinitas tidak dirumuskan sekali dalam satu hari. Ia berkembang secara tahap. Awalnya Yesus dianggap nabi, lalu Mesias, lalu anak Tuhan dalam makna metaforis, lalu Logos yang turun ke bumi, lalu sehakikat dengan Tuhan, lalu akhirnya anak Tuhan dalam Trinitas. Butuh lebih dari 300 tahun untuk sampai ke titik itu, dan semua itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus sendiri. Abad setelah masa Yesus, Islam membawa ringkasan sederhana terhadap semua kebingungan teologis itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasul Allah dan janganlah kalian mengatakan tidak." Quran An-Nisa ayat 171. Islam bukan merendahkan Yesus, justru menempatkan pada posisi yang paling logis, yakni seorang nabi diutus untuk Bani Israel dengan mukjizat besar, namun tetap manusia. Sebuah penjelasan yang kembali ke akar ajaran Yesus itu sendiri, yakni Tauhid. Jadi, ketika kita melihat perjalanan panjang ini dari bahasa ke budaya, dari fasir ke teologi, dari gereja ke kisaran, kita memahami satu hal. Ketuhanan Yesus bukan muncul di masa hidupnya, bukan diajarkan murid-muridnya, dan tidak pernah dikatakan sendiri olehnya. Konsep itu adalah hasil proses sejarah, proses panjang yang dipenuhi interpretasi, perdebatan dan keputusan politik. Peristiwa Yesus dianggap Tuhan, wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya perjalanan panjang mengenai bagaimana Yesus atau Isa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan. Bukan hanya kisah trilogi. Ini adalah kisah tentang manusia, tentang sejarah, tentang bagaimana pesan seorang nabi bisa berubah ketika meninggalkan ludahnya melewati generasi lalu ditafsirkan oleh dunia yang terus berubah. Islam datang dengan pesan satu sederhana, Isa adalah nabi besar bukan Tuhan. Seorang utusan mulia yang membawa cahaya yang lahir dengan mukjizat. Berbicara dalam buayan, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Namun tetap seorang hamba, seorang makhluk dan bukanlah sang pencipta, dan ketika kita melihat perjalanan sejarah dari abad pertama hingga konsili gereja, kita melihat bagaimana perubahan-perubahan itu justru terjadi di luar masa hidupnya. Perlahan dari ketidaksepahaman dari budaya Romawi, dari kebutuhan politik dan kesatuan gereja, lahirlah doktrin yang kita kenal hari ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah berani melihat sejarah sebagaimana adanya bukan hanya berdasarkan apa yang ditawarkan kepada kita? Nabi Isa datang membawa pesan tauhid, dan Nabi Muhammad datang menyempurnakannya. Dan kita umat yang hidup berabad-abad setelah mereka yang punya tanggung jawab untuk mencari cahaya itu dengan jujur. Sekarang saya mau tanya ke kalian semua. Menurut kalian, kapan titik pertama dalam sejarah yang paling berpengaruh sehingga Yesus akhirnya dianggap sebagai Tuhan? Apakah di zaman Paulus konsilinya atau perubahan-perubahan kecil yang menumpuk selama ratusan tahun? Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga akan semua selalu hidup dalam keberkahan dan terlindung dari apa yang tidak kita inginkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.